Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Gimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Zara, Ya, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Anak Bawi sehat ya? Mas Bedu? Mas Bedu sehat ya? Alhamdulillah. Nanya sendiri, jawab sendiri. Nih, Mas Bedu mau cerita nih. Mas Bedu punya teman, Ya. ya kan? Teman itu punya anak. Anak itu bandel banget. Oh gitu, saking bandelnya Saking Mas. bandelnya sampai dia tuh berani ngelawan kedua orang tuanya. Ya Allah. Dan akhirnya dia pergi dari rumah itu. Anaknya yang pergi? Bapaknya. Anaknya. Anaknya diusir Mas Bedu? Ya diusir, pergi meninggalkan rumahnya gitu kan. Setelah anaknya diusir, nah teman Mas Bedu ini berantem sama istrinya. Loh kok? Istrinya bilang, itu tuh, dia nyalain istrinya, kamu tuh ngerawat anak, didik anak gak betul. Kamu tuh gak bisa ngerawat anak sampai anak tuh tumbuh menjadi anak yang seperti itu. Ya ampun. Akhirnya dua-duanya saling menyalahkan. Istrinya juga, kamu juga manjain anak tuh, gara-gara manjain anak jadi berani sama orang tua. Terus laki-lakinya? Akhirnya tumbuh jadi anak durhaka. Duh. Nyalah. Akhirnya laki-lakinya bingung, wah betul juga nih kata laki-lakinya gitu. Oh gitu. Nah itu Akhirnya jadi main salah-salahan. salah-salahan? Akhirnya mereka berpikir, anak durhaka salah siapa? Salah orang tua, salah anaknya, atau salah tiga? Salah tiga? Jauh Mas Bedu. Tiga-tiganya maksudnya, salah. Orang tuanya sama anaknya sama istri, bapak sama istri. Iya. Salah tiga-tiganya. Atau pastinya kita nanti tanya mama ya Mas Bedu ya. Kakak siapa? Assalamualaikum Salah, warahmatullahi Ma? wabarakatuh. Siapa yang saling menyalahkan kata Bedu? Pasangan suami istri yang memiliki anak yang susah diatur, bisa dibilang anak itu durhaka Durhaka, karena berani melawan kedua orang tuanya. Iya. Terus yang salah tadi kata Bedu siapa? Nah akhirnya kedua pasangan suami istri itu saling menyalahkan. Saling nyalah-nyalahin? Pasti nih gara-gara kamu gak bisa mendidik anak sehingga anak menjadi anak yang durhaka, kata suami kepada istrinya. Sebaliknya juga begitu, istrinya menyalahkan suami karena kamu terlalu manjain tuh anak jadi anak berani ngelawan sama orang tua, bahkan jadi anak durhaka. Nah, Kok serba saling menyalahkan. sebenarnya anak durhaka itu salah siapa sih Mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal quluba bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Anak durhaka salah siapa? Kalau mamah tanya, siapa yang pengen punya anak soleh dan solehah? Ngaku. Saya. Ya, nanti. Amin ya Allah. Tapi apakah harapan kita dikabul oleh Allah? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, diberikan contoh kita. Kehidupan para nabi dan rasul pun tidak semuanya ideal. Suami, istri, anak-anaknya baik semua. Contoh. Keluarga yang Allah Subhanahu wa taala contohkan buat kita. Yang pertama Nabi Adam. Ayahnya baik, ibunya baik, anaknya Qabil. Baik apa enggak? Enggak. Abangnya Habil yang baik dibunuh sama Qabil gara-gara berebut cewek. Ya Allah. Ada lagi Nabi Nuh, seorang nabi, seorang rasul. Istrinya tidak mau beriman. Anaknya Kan'an tidak mau beriman. Walaupun ayahnya sudah naik perahu, dia katakan akan naik ke gunung yang tinggi dan seterusnya. Contoh lagi keluarga Nabi Lut, suaminya baik, seorang nabi, seorang rasul, istrinya yang tidak baik, Ya. seorang liwat. Kemudian kita lihat ada perempuan baik banget dalam keluarga, Siti Asyah. Suaminya ngaku Tuhan, Fir'aun. Artinya keluarga yang begini ada. Ada lagi Nabi Ibrahim, ayahnya seorang pembuat patung. Jadi ujian dari ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim punya istri Siti Sarah, solehah. Siti Hajar juga solehah. Putranya Nabi Ishak dengan Ismail orang-orang soleh. Tuh keluarga yang soleh. Tapi yang ada jangan lupa ada yang bapaknya bengal, ibunya bengal, Abu Lahab.
Ada, iya. Abu Lahabnya jahat, Lahap. istrinya juga jahat. Nah sekarang, kalau seandainya tadi kata Bedu ada anak bandel, ada anak bengal, ayah ibunya ribut berantem saling menyalahkan. Siapa sih sebetulnya yang salah dalam mendidik anak? Kita lihat di dalam Al-Quran. Yang namanya semua orang tua pasti pengen punya anak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin. Semua manusia hidup di alam dunia pasti menyukai yang 6. Di antaranya yang kedua menyenangi anak-anak. Namun yang namanya anak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tidak semuanya baik, tidak semuanya buruk. Ada 4 kelas yang namanya anak. Yang pertama Allah berfirman dalam Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang namanya qurrata ayun sangat dipandang mata, menyejukkan mata. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar. Di dunia Masya Allah pangkat jabatan, kekuasaan, rumahnya, kemudian juga kendaraannya, harta bendanya luar biasa, ibadahnya juga luar biasa. Siapapun pasti pengen punya anak qurrata ayun, betul? Iya mah. Tapi apakah semua sama? Tidak. Allah yang berfirman, ada jenis anak yang kedua. Boleh jadi itu anak ada dalam diri kita. Mana dikatakan ini adalah hanya perhiasan hidup di alam dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-Kahfi 46. Harta kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian hanya perhiasan hidup di alam dunia. Secara dunia hebat, jabatan, pangkat, kekayaan, kemasyhuran, ketenaran, kekuasaan, rumahnya, kendaraannya, Masya Allah luar biasa. Tapi ibadahnya jauh panggang dari api. Api. Cuman dunia doang. Yang ketiga, kata Allah yang namanya anak fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan cuman ujian, kata Allah. Masya Allah, nyebelin mulu beritanya. At-Taghabun ayat 15. Masya Allah. Bu, anaknya ngehamilin tuh tetangga. Ya Allah. Bu, anaknya nyolong jemuran. Bu, anaknya nyolong sepatu di musola. Bu, anaknya tawuran dan seterusnya. Kan ujian. Ujian. Kalau ujian itu berat, tapi harus dihadapi, harus lulus. Kalau lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah pasti naik. Begitu. Jadi kalau punya anak ujian seperti itu, jadi kalau punya anak yang durhaka, jangan menyalahkan siapapun. Lihat kelas yang mana anak kita. Oke, berada di kelas yang mana anak yang anak-anak kita nih ya Maya? Betul. Apakah ini adalah anugerah, titipan, atau ini adalah ujian? Bisa jadi masih ada menjadi musuh, menjadi teman. Nanti masih akan dibahas lagi ya Maya. Oke, nanti kita akan kembali lagi jamaah. Jadi tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ada penjelasan lainnya ya Maya? Ya. Tentang anak. Di kelas yang mana anak kita? Ya. Yang keempat, yang terakhir, anak itu adu mubin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. At-Taghabun ayat 14. Hai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian, anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Sampai ayah dibunuh, Astagfirullah. Ya Allah. istri dibunuh, anak dibunuh, kan nggak sedikit. Ini jadi kalau ada anak yang durhaka, siapa yang bersalah? Kewajiban kita sebagai ibu, sebagai orang tua, mengandung, melahirkan, menyusukan, mendidik, mengarahkan, mendoakan. Hasilnya hak prerogatif Allah. Tapi kita wajib memberikan sekolah, keluarga, lingkungan, tontonan, bacaan yang baik buat anak-anak kita. Rasul pun mengatakan setiap bayi yang lahir itu seperti putih kertas. Ayahnya lah, keluarganya lah yang berikan warna jadi Yahudi, Majusi, apa Nasrani. Mau dibawa kemana nih anak kita? Kita kewajiban. Wajiban ya mah. Kalau tadi kata Bedu, anaknya diusir, saling menyalahkan mereka, salah. Bukankah anak kita bersama? Anak suami, anak istri, bikinnya aja bareng-bareng. Mendidiknya juga bareng-bareng. Di kita banyak yang salah kaprah. Kalau anak pinter, kata bapaknya anak siapa? Anak ayah.
Enak banget loh. Kalau gini dan anak ini bengal, bandel, ngelawan bae, mama tuh nggak bisa ngedidik anak. Masa Allah, ini kewajiban bersama. Mendidik bareng-bareng. Contoh tuh Nabi Ibrahim jauh-jauh tuh dari Palestina nengokin anaknya ke Mekah. Masa Allah perjalanan tuh sebulan suntuk. Masa Allah, tapi mereka tengokin karena kewajiban ngurusin anak. Ini kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban ayah, kewajiban ibu mengarahkan anak. Makanya Agus sering nyanyi, mendidik anak di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Sampai kiamat nggak akan hilang itu ukiran di atas batu. Didiklah anak kita semenjak dini dengan agama yang benar. Kalau bapaknya emaknya nggak ngerti agama, kemudian juga tidak mengajarkan agama, bagaimana anaknya ngerti agama? Menyalahkan orang mah gampang, tapi tanya di kita apa yang sudah saya lakukan. Action saya bagaimana? Suami nyalahin bini nyalahin suami, salah. Kan anak bareng-bareng, tanggung jawab bareng-bareng. Didik agama bareng-bareng, makanya Rasul mengajarkan menikah itu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, biar anak-anak kita diarahkan kepada agama yang benar. Ya. Jadi seperti itu, bukan hanya kewajiban ayah, bukan hanya kewajiban ibu, tapi dua-duanya punya kewajiban mengarahkan anak mau dibawa kemana anak kita. Seperti yang Mama bilang kan, kalau dulu mah mendidik anak gampang. Yang di rumah sama yang di sekolah ya kan Mah, dengar apa kata orang tua, apa kata guru. Nah kalau sekarang kan Mah mungkin kita sebagai orang tua bisa menjaga dan mengontrol anak ketika di rumah. Kita tahu cara mendidiknya, tapi kalau udah di luar rumah kita nggak pernah tahu tuh Mah influensinya yang masuk dari mana. Terus... Makanya kalau anak masih kecil, TK, SD kan lingkupnya kecil. Kecil. SD itu dari tiap kelurahan kan SD banyak. Banyak Mah. Temennya yang itu doang kan. Kecil, lingkupnya kecil. Mulai SMP agak jauh, temennya agak jauh. SMA makin jauh. Kuliah dari pulau-pulau pun pada sekolah bareng-bareng. Makin skupnya jauh. Tapi kalau anak kita ditanamkan dalam akidah Islamiyah yang benar, walaupun mamah tidak melihat tapi Allah melihat. Walaupun mamah ayah tidak mendengar tapi Allah mendengar. Ingat ya nak, ini. Makanya kita kalau anak kita sekolah, kuliah di luar kota, kita tahu ngokosnya di mana. Yang dikosinya itu orang yang beragama enggak, kemudian yang dekat ke masjid enggak, bagaimana ibadahnya itu yang kita lihat. Kos-kosannya campur enggak gitu. Kos-kosannya campur enggak? Oh iya, kan alhamdulillah sih dipisahin. Iya. Ada kos mahasiswa, cowok cewek lah begitu. Karyawan gitu. Mah, Zara pernah dengar Mah ketika ada nih ditayangkan anak durhaka atau anak yang benar-benar bandel banget, terus ada yang nyeletuk komentar, itu pasti karena bikin yang nggak baca bismillah tuh orang tuanya gitu Mah. Bener? Boleh jadi bener. Karena ada 10 kewajiban orang tua buat anak. Yang pertama, cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama, pengawalan agamanya baik. Yang kedua, sebelum campur suami istri baca Allahumma. Itu Ajis apal. Malam Jumat Allahumma jadi bisaiton, itu Ajis diapal tiap hari. Tiap hari apa tiap malam? Minimal basmalah. Kalau itu nggak dibaca, maka sperma yang membuahi indung telur istrinya tercampur dengan spermanya setan. Makanya kalau anak bengal, nih anak bandel bener kayak nenek lo, mertuanya salah. Ingat-ingat ngadonin bismillah dulu enggak. Yang ketiga, waktu anak lahir ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Yang keempat, berikan nama yang baik, nama doa di orang tua buat anaknya. Yang kelima, cukur rambut anak, bawaan lahir, timbang berapa gram. Lihat harga di pasar emas, sumbangkan ke fakir miskin kalau mampu. Yang nomor 6, akekahkan, laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Yang nomor 7, hitan, laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Yang ke-8, berikan lingkungan yang baik, termasuk babysitter, pembantu kita harus yang mengerti agama, bukan hanya yang rajin bekerja doang. Yang ke-9, ajarkan tentang ibadah, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana baca Quran, bagaimana berakhlakul karimah. Yang ke-10, berikan makanan, minuman, pakaian yang halal dan thayyibat. Ini menentukan karakter anak. Karena yang namanya makanan, minuman, dimakan, diminum, masuk ke dalam tubuh kita, jadi cairan, jadi energi yang ngalir ke seluruh tubuh. Kalau yang dimakan semuanya halal, yang diminum semuanya halal, insya Allah yang dilihat, yang diraba, yang didengar semuanya halal. Tapi kita kadang-kadang kecampur. Ya Allah. Yang dihalal dikasih,
yang haram dikasih. Jadi kelakuan anak yang halal dilihat, yang haram dilihat. Yang halal didengar, yang haram didengar. Itu kesalahan kita. Suatu saat Rasulullah lagi berjalan di padang pasir. Seorang pemuda, ya Rob, ya Rob, ya Rob, berdoa sama Allah. Rasul mengatakan, bagaimana doamu akan dikabul yang kau makan haram, yang kau pakai haram. Jadi artinya apa yang kita pakai, apa yang kita haram menentukan doanya kita dikabul atau tidak oleh Allah. Itu yang harus kita berhati-hati. Kalau kita mau makan, kemudian pada saat kita makan, ternyata kita sadar, ingat, oh lupa belum doa makan. Kan doanya ada tuh, Bismillah wa awalu akhiru. Ya. Nah kalau berhubungan sama istri nih, lupa membaca doa, udah sampai tengah-tengah. Pakai doanya bagaimana? Ya, sebetulnya mah kalau disamakan dengan tadi lagi makan doa Bismillah wal awalu wal akhiru boleh-boleh aja. Tapi kalau keseringan, artinya tuman, kebiasaan buruk, makanya robah sekarang. Harusnya punten di dinding tulis doa, nggak ada salahnya. Doa itu kan umum. Doa mau ngapain kayak mau ke kamar mandi, doa. Nengok, oh iya doa. Mau entuh pakai baju, doa. Mau campur, oh doa. Saran mama, tulis aja. Jangan lupa doa. Gitu aja udah. Pasti ingat semua makan doa. Jangan susah, lu jangan ngarang-ngarang aja. Lo kalau tiap-tiap lupa mulu, masa di ujung Bismillah wal abalu wal akhiru, masa begitu mulu, kapan syukurnya? Khawatir kalau yang tadi mama itu kan terjadi anak durhaka karena kecampur seperti setan, itu yang kita khawatirkan mama. Itulah makanya sekarang karena sudah tahu, yuk tulis di dinding doa. Biar ngelihat, oh iya doa Bismillah heula gitu. Lu jangan bela diri mulu, gua juga tahu lah lu. Beduk bela diri baik. Meringankan beban. Iya benar. Nyuci tangan ya sama gue. Tapi yang penting kalau terakhir bilang alhamdulillah, nggak apa-apa ya misalkan lupa. Iya, alhamdulillah mensyukuri nikmat sudah terlampiaskan, sudah terpuaskan nafsu syahwat Anda di tempat yang halal. Gitu. Masya Allah. Mama, Mas Bedu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Jamaah, tentunya pembahasan ini sangat menarik ya mengenai anak durhaka salah siapa. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram di @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab oleh Mama setelah ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Mas ada Bedu, pertanyaan Zara? ada nih. Dari Tara Instagram. Ini namanya disamarkan mah. Tuh Zara, ketahuin mama kamu. Iya mah. Kan kalau Doraemon punya kantong ajaib, Zara juga punya kantong ajaib nih. Lah. Namanya disamarkan mah. Dia nggak mau disebut namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galau nih mah. Ya naon? Mah, siapa nih mah yang salah kalau anak durhaka? Toh yang ngedidikan orang tua, apakah salah dalam pola asuhannya? Misalnya, ada anak 30 tahun, terlihat tidak dewasa, sampai hati tidak mau menemui orang tuanya yang sudah mulai rapuh, udah mulai sepuh. Usut punya usut, si anak bilang kalau dia sakit hati sama orang tuanya yang ia pendam sedari kecil. Mungkin kalau bahasa sekarang nih, childhood-nya bermasalah. Apa yang harus dilakukan si orang tua yang tidak tahu kalau anak ini ternyata sakit hati selama ini? Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh si anak? Pihak ketiga, istri si anak tidak sampai hati menyampaikan kepada mertuanya alasan sebenarnya kenapa si anak tidak mau nemuin orang tuanya. Ketika si istri yang memberi nasihat kepada si anak tidak terima, malah mereka berantem. Demi kebaikan mohon disensor Instagram saya jika tidak bisa ditampilkan. Oke, jadi begini. Artinya anak ini pendendam. Memiliki sesuatu yang tidak nyaman dengan orang tuanya, nggak berani ngomong. Mungkin maaf, orang tuanya otoriter, diktator, galak. Ini penyebab anak ada keinginan, ada penderitaan, tidak berani ngomong. Atau mungkin ini anak kalau lagi dari mulai kecil, tiap ngomong, diam. Oh, dibungkam. Anak ini ngadu, mama lagi repot. Anak ini cerita, diam. Ayah baru pulang capek. Ini awal kenapa anak ini merasa terpendam. Disimpan, disentem, ini akumulatif, menumpuk, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Sampai dia udah usia 30 tahun tidak mau menemui orang tuanya. Ini suami dari si penanya nih mah. Itulah kenapa seharusnya kita tiap ada permasalahan diurai. Masalah diurai, jadi nggak sampai numpuk. Kayak macam karat, kalau ada karat dielap masih gampang ngebukanya. Karat digembok, dibuka.
Tapi kalau didiemin, karatnya menyatu, sulit untuk dibuka. Betul, Ma. Ini seolah-olah udah sampai ke taraf seperti ini masalahnya. Udah. Apapun yang terjadi, Anda sebagai istrinya wajib hukumnya, Wajib ya mah. berbicara kepada keluarga suami Anda, Kepada mertuanya. kepada mertuanya, mertua laki, mertua perempuan, bahkan kalau ada saudara kandung dari suami Anda, berbicara dari hati ke hati. Saya mah tidak tahu permasalahan, cuman suami saya bercerita dari dulu kehidupan dari kecil diperlakukan seperti ini, suami saya sehingga tidak bisa berontak. Nah, Anda sebagai istrinya menjadi mediator, penengah antara suami Anda dengan orang tuanya. Yang saya khawatir kalau Anda tahu masalah, Anda diam, yang dosa Anda. Ya Kenapa tidak berusaha? Benar nggak? Betul, Ma. Begitu seharusnya. Berarti apakah anak tersebut yang pendendam kepada orang tuanya sudah bisa dikatakan anak itu adalah anak durhaka? Insya Allah, mudah-mudahan. Karena ada sebab dan akibat. Kenapa dia dendam? Boleh jadi emaknya yang diktator tadi, bapaknya yang otoriter, sehingga anak ini tidak bisa ngelawan, namanya anak-anak. Cuman terus-menerus tidak ada keterbukaan. Jadi sekarang jangan bilang siapa yang durhaka, ini kesalahan semua pihak. Orang tuanya salah, anaknya juga salah, tidak menunjukkan bahwa dia tidak suka. Sekarang tidak ada kata terlambat kalau kata mama. Mumpung masih ada kesempatan, yuk cairkan masalah ini biar nanti suami Anda tidak berdosa kepada orang tuanya, orang tua pun tidak durhaka kepada anak-anaknya. Selama ini kita kan taunya anak durhaka, tidak sedikit ayah ibu yang durhaka. Iya, betul. Jadi ini kita urai bersama-sama, jangan saling menyalahkan, jangan dikatakan terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan sama sekali. Istrinya siapkanlah ya waktu orang-orang untuk menjadi mediator untuk bermediasi. Betul. Ngariung, betul. Bahkan kalau ada saudara-saudaranya. Iya. Iya ya mah. Kalau perlu ada tokoh ulama yang bisa menengahi dengan ajaran yang Islam. adil tentu yang saja. adil tentunya ya mah. Karena kan banyak juga mungkin, mohon maaf ya mah, kekerasan orang tua yang dilakukan kepada anak. Betul. Akhirnya anak itu punya trauma yang sangat besar di bawah sampai Dan dewasa. ini berakibat sampai tua, berdampak dengan sikap dan perilaku daripada anak-anak tadi. Iya. Wah, Masya Allah. Nah, berikutnya nih, Mas Ya, Widu. silakan. Mama, pertanyaan dari Yusi Awi. Yusi Awi. Assalamualaikum, galau mah. Waalaikumsalam, Yusi Awi. Gimana? Rumahnya di kebun Awi. Awi itu bambu. Oh, itu bambu. bambu. Gimana cara menasehati anak dengan benar walaupun sudah dengan lemah, lembut, dan keras? Anak masih aja ngelawan. Terima kasih, Mah. Sebentar Yusi Awi dan semua pemirsa, yang namanya karakter anak tidak sama. Pengalaman nih, pelajaran. Ada anak yang kita sekali ngomong ngerti dan dilaksanakan. Satu. Ada anak yang udah 2-3 kali ngomong aja nggak ngerti-ngerti. Dibentak baru ngerti. Waduh. Diomelin baru ngerti. Itu karakter. Karena tidak sama. Contoh, misalnya. Anak pulang sekolah. Emaknya keredongan, selimutan. Anak yang satu cuma lewat doang. Satu. Anak yang kedua pulang sekolah. Mama kemana? Kenapa mah? Mama sakit ya? Kok pakai selimutan gini hari? Dua. Lewat aja cuma nanya. Lumayan kan cuma lewat doang. Yang ketiga beneran nih. Survei membuktikan. Anak yang ketiga. Ya Allah, mama sakit mah. Ya Allah, mama sakit. Dipegang. Ya Allah, mama panas. Ke dokter mah. Buru-buru. Ayo mah, yuk diantar ke dokter. Beda apa beda? Beda banget. Karakter anak tidak sama. Iya. Jadi ada anak yang kita ngomong sekali langsung mengerti dan melaksanakan. Anak yang ngomong 3 kali baru mengerti. Karakter anak yang ketiga diomelin dulu, dibentak dulu baru mengerti. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak tergantung bagaimana karakter anak tadi. Iya. Gitu ya, Mak. Setiap anak Gak sama loh. Setiap anak karakter berbeda-beda, maka pendekatannya pun berbeda-beda. Caranya berbeda-beda. Cara pendekatannya Sesuai berbeda. dengan karakter mereka. Iya, jadi nggak bisa disamakan ya, Ma ya. Iya. Oke. Tapi kalau seandainya ada kata-kata orang tua yang tambeng banget. Nah itu yang salah. Ah, Jangan keluar kalimat jelek karena omongan orang tua itu bisa. Kalau orang Ciamis namanya perah. Perah itu bisa yang bisa menggigit anaknya.
Iya, Hati-hati. udah lagi marah, tambeng banget, dikasih tahu kagak bisa. Aduh nih anak, jangan-jangan nih anak iblis nih, wah kan Ya, banyak itu mas jangan sekarang. tambeng. Jadi bahasanya banyak banget yang Jangan, itu menyakitkan. tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat itu, karena ucapan orang tua adalah doa dari orang tua buat anak-anak. Iya, betul. Ada juga Pak, anak ini yang terlihat memang anak dia baik, diam, pendiam, tapi tiba-tiba pada suatu situasi dia kayak kecewa, marah, sampai bahkan mau ada beritanya kan temannya mau menggal kepala orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Itu ada akumulasi kayak tadi sepertinya. Jangan-jangan itu seperti kalian. Jangan-jangan itu. Atau mungkin ada kabar dari luar yang menyatakan orang tuanya begini-begini. Makanya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Tabayun dulu, cek and dicek benar nggak kabar ini. Tapi kalau anak itu mungkin mendam-mendam sampai akan memenggal kepala orang tuanya, artinya anak ini tidak punya akhlak. Anak ini tidak mengerti tentang agama. Karena walau bagaimanapun kondisi orang tua, tetap itu adalah pintu surga buat kalian. Rasul mengatakan pintu surga yang paling luas yang di tengah, pintu surga dari orang tua. Dari orang tua. Karena orang tua yang normal siapapun pasti menginginkan anaknya yang terbaik, yang bisa selamat dunia sampai akhirat, pasti itu. Amin. Masya Allah. Pastinya ada banyak sekali faktor bagaimana terbentuknya anak tersebut menjadi Ya, banyak anak yang faktor. durhaka ya, Mak. Faktor lingkungan dari keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan permainan, lingkungan Pergaulan. pekerjaan. Kemudian ketika sudah menikah, lingkungan pasangan, lingkungan daripada besan mertua, itu menentukan karakter anak. Ditambah sekarang kemajuan teknologi, lingkungan persosmedan juga, Mah. Betul, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, Masya Allah. Baik, kalau begitu nanti kita lanjutkan kembali ya Mama. Jamaah jangan kemana-mana, Mama masih akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram di @rumahmamadedeh_tv1. Tetap bersama kami ya, di sini aja, di rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada lagi nih Mah, Mas Bedu, pertanyaan dari silakan, Instagram. Sarah. Ini cukup panjang ya, tapi dia menyamarkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku di skip ya. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Nomor 1 laki-laki. Adikku 1 cowok, 1 cewek. Aku cewek. Aku Akhirnya siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Cowok apa cewek? 4 saudara. Kayaknya dia ini adalah anak Ya, kedua. terus. Ya. Ibuku terlalu manjain adikku yang perempuan mah, sangat dimanja. Padahal adik perempuanku itu nakal banget. Nakal dalam hal apapun. Sampai akhirnya hamil di luar nikah. Tapi ibuku gak melihat itu. Di mata ibu, adikku tetap yang cantik. Sebagai anak perempuan juga aku merasa iri. Oh, dia perempuan mah. Akui mah, dari ketiga saudaraku, aku yang paling tidak sempurna. Paling jelek. Pernah Akyu tanya ke ibuku, kenapa ibu tidak memperlakukan Akyu seperti adik perempuanku? Dan ibuku menjawab, karena kamu beda. Dan kalau anak perempuan bontot itu harus dimanja, hatiku langsung sakit banget mah, hancur. Aku gak suka dengan sifat ibuku mah. Aku sayang sama ibuku, tapi aku tidak suka dengan sifat dan watak karakter ibuku mah. Apa aku termasuk anak yang durhaka nih mah? Terima kasih mah, sehat-sehat ya semua. Oke. Amin. Walaupun Anda bilang, saya tidak suka dengan karakter ibuku, ibu Anda nggak bisa ditukar guling, apalagi ditukar tambah. Iya apa iya? Nggak bisa. Iya mah. Memang sudah ditakdirkan Anda lahir dari ibu yang seperti ini. Ya. Tapi kenapa ibu ada memanjakan adik Anda? Memang kebanyakan anak yang diinginkan dimanjain. Dimanjain. Laki-laki satu-satunya, perempuan satu-satunya, anak bontot yang paling cantik, termasuk maaf. Adik Anda yang Anda bilang dibanding Akyu itu lebih cantik daripada Akyu. Tapi Anda bersyukur Anda diberikan oleh Allah tubuh yang sempurna. Dari ujung pala sampai ujung kaki berfungsi dengan baik semuanya. Yang dinilai oleh Allah dan Rasulnya dari diri kita bukan wajah yang cantik jelita, bukan bentuk tubuh yang aduhai, tapi hati kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa jasadikum walaki yanduru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajah atau bentuk tubuh, tapi hati kita. Sekarang Akyu harus sadar, robahlah hati kita biar mensyukuri nikmat. Alhamdulillah lahir di alam dunia saya diciptakan oleh Allah sesempurna ini. Sementara orang lain banyak yang lahir nggak punya kaki, nggak punya tangan, matanya nggak melihat.
tapi saya ditakdirkan olehmu ya Allah diberikan hati yang baik. Mamah minta kepada Akyu biar bukan hanya bicara, sadarkan di hati Anda ini nikmat karunia dari Allah. Anda melihat ibu Anda memanjakan adik Anda, itulah yang terjadi sampai dia hamil di luar nikah. Maka Anda pergilah ke taklim, pergilah ke pengajian, belajar agama yang benar, kerjakan perintah Allah, jauhi yang dilarang oleh Allah. Insya Allah Allah akan melindungi Akyu. Amin. Begitu caranya. Iya, Mah. Karena contoh di depan mata adiknya yang dimanjakan kok kelakuannya begitu. Nah. Ibunya salah. Artinya Anda bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Itu karunia yang Allah berikan kepada Anda, tidak diberikan kepada ibu dan adik Anda. Mudahan ya Mbak Akyu bisa mengerti nih kepada Mama. Kalau Akyu sih jelas lah mengerti. Iya. Bahwa memang kita jangan pernah iri ya sama saudara, apalagi juga Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. An-Nisa 32. Jangan kamu iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Dia lebih cantik, saya lebih jelek. Alhamdulillah sempurna. Lihat orang lain. Nggak punya kaki semenjak lahir, Ya Allah. nggak punya tangan semenjak lahir, nggak bisa ngomong semenjak lahir. Apa yang kurang dari Akyu? Syukurnya Akyu begitu. Nah, mudah-mudahan orang tuanya Akyu juga dengar mah jangan menampakkan rasa kasih sayang yang berlebihan kepada Harusnya, tapi kenyataan dia bilang seperti itu. Sekarang kalau memang Anda merasa Anda punya kewajiban dan memang kewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro, ngomong sama Ibu Akyu bahwa itu adalah salah. Salah. Anda. Tuh ya, Masya Allah. Baik. Kalau begitu Mama terima kasih banyak tausiahnya Mama hari ini ya. Nah jamaah, tadi kita sudah mendengarkan bersama nasihat dari Mama mengenai anak durhaka salah siapa. Ternyata banyak sekali faktornya. Mulai dari faktor orang tuanya pada saat pertama kali, bagaimana membaca doa atau enggak nih saat membuat si anak gitu. Atau juga yang kedua, apakah sang orang tua memberikan nafkah, makanan, minuman, dan juga pendidikan yang halal kepada anaknya. Dan yang ketiga, apakah ditanamkan ilmu syariat Islam mulai dari Al-Quran, hadis Nabi, dan juga pastinya amalan-amalan yang baik kepada si anak. Faktor keluarga, faktor lingkungan, sekolah, permainan, semuanya banyak sekali faktor. Tapi jangan lupa kuncinya kita harus berdoa agar dibentengi dengan iman, Islam, dan ketakwaan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mah, berdoa yuk, Mah. Pemirsa, angkat tangan yuk, hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat kami berikan pasangan, nikmat kami diberikan anak turunan. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan anak turunan kami anak yang soleh, anak yang solihah. Berkahilah kepada kami keimanan, ketakwaan dalam dada kami, dalam anak turunan kami ya Allah. Kami insya Allah bekerja, berusaha maksimal sesuai dengan kemampuan. Kami berikan pendidikan yang baik, lingkungan yang baik, makanan, minuman, pakaian yang halalan thayyibah sesuai dengan perintahmu ya Allah. Kami berusaha, namun kami pun berdoa kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang mukallibal qulub ya Allah. Balikan hati kami, balikan hati pasangan kami, hati anak turunan kami, agar semakin dekat kepada agamamu, kepadamu di tempat yang Kau ridhoi ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mama buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Anda Bawi terima kasih. Ya baik, dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.